saudara harus melakukan operasionalisasi variabel. Ya. Variabelnya tadi apa? Validitas konstruk atau konsistensi, validitas konten atau relevansi, dan yang berikutnya praktikalitas, ya, dan yang terakhir adalah keefektifan. Nah, di sini saya punya contoh, nanti saya kirimkan. Ya, jadi ini aspek relevansi memiliki indikator berupa keterkaitan dengan masalah nyata ya, menyesuaikan dengan perkembangan mutakhir pendidikan jasmani dan olahraga, serta memberikan contoh prakteknya. Berarti nanti kalau membuat produk itu harus ada ini. Aspek konsistensi atau yang disebut dengan construct validity itu menyajikan semua konsep pokok, memberikan definisi semua konsep pokok, menunjukkan hubungan antara konsep yang ada dengan produk yang akan dikembangkan, dan yang terakhir, misalnya ini adalah sebuah beberan persimu dengan peralatannya, kira-kira perlu dibuat menarik apa? Semenarik mungkin. Ditambahkanlah aspek appearance, aspek penampilan atau tampilan dengan indikator kejernihan, tulisannya yang jelas, pilihan fontnya, warnanya, kemenarikan, kelayakan teknis kertasnya, ya, termasuk penjelasan mengenai siapa yang bisa menggunakan. Nah, itu adalah validitas. Yang kedua berhubungan dengan praktikalitas. Apa saja indikatornya? Aspek kepraktisan atau practicality dengan indikator 1. Nanti ditanya ke usernya, apakah bisa digunakan atau mudah digunakan atau tidak, ya, usable. Yang kedua, apakah mudah digunakan, easy to use. Yang ketiga itu lebih preferable apa enggak, lebih menyenangkan atau enggak, lebih dikehendaki apa tidak. Jadi bandingkan misalnya ada metode biasa, ada metode yang bersinggung literasi fisik. Kira-kira menarik mana? Menarik yang bersinggung. Nah, kira-kira ya kan? Itu berarti preferable, ya? Prefer berarti. Dan yang berikutnya itu adalah dapat disesuaikan, adaptable untuk kelompok pengguna yang lain. Dan yang terakhir sama dengan kualitas tadi itu, baik ahli maupun pengguna itu sama-sama meneliti, sama-sama menilai appearance atau tampilan. Ya, yang butuh, yang bisa dimintai pendapat mengenai tampilan itu tidak hanya ahli tapi juga pengguna. Dan yang terakhir, ada berapa keterampilan literasi fisik? Ada berapa? Yang diukur? Bukan, seharusnya bukan itu. Lokomotor. Terus jangan itu. Seharusnya saudara pakai ini. Nanti saya kirim ya. Nanti saudara saya kirim ke ini. Seharusnya saudara pakai ini. Lokomotor and body skills itu mencakup, jadi literasi fisik itu walking, berjalan, running, berlari, balancing, ya, berlaku seimbang atau menyeimbangkan tubuh, ya, skating atau skiing, meluncur, ya, jumping, melompat, swimming, berenang, cycling, bersepeda, skipping.
Ini semua disebut locomotor and body skills. Ya. Nah, yang kelompok keterampilan berikutnya namanya adalah sending skills. Keterampilan mengirim benda. Bisa bola, bisa shuttlecock, bisa bola kecil, bisa bola besar, semuanya. Ya. Apa saja itu? Satu, throwing, melempar. Kicking, menendang. Striking, memukul. Melempar, menendang, memukul itu disebut di sini sebagai sending skills. Ya. Nah, yang terakhir adalah receiving skills, keterampilan menerima. Apa itu? Catching, menangkap. Trapping. Trapping itu apa namanya, menjerat. Ada yang olahraga yang apa namanya, yang sifatnya apa namanya, mengambil, ya. Menjerat itu, coba misalnya, coba perhatikan, ini David kencang sekali suaranya. Coba Anda main badminton, ya, coba Anda main badminton, shuttlecocknya jatuh agak ke bawah, namanya apa itu? Namanya trapping. Bukan catching, trapping, menjangkau, apa namanya, itu, ya, gitu. Bukan menangkap. Gitu. Jadi saya bukan di sini catching sama trapping, tapi saya kirim. Jadi ini adalah sejumlah keterampilan yang disebut dengan fundamental movement skill. Semua anak harus menguasai ini. Kalau tidak bisa, maka dia tidak bisa melanjutkan olahraga formal, tidak bisa. Tidak bisa berjalan, nggak mungkin main yang lain. Tidak bisa berlari, jangan harap bisa main sepak bola. Tidak bisa seimbang, jangan harap bisa melakukan yang lain. Ya, tidak bisa melempar, ya nggak bisa yang lain-lain. Basket nggak bisa. Ini adalah disebut sebagai fundamental movement skills. Ya. Kalau tidak bisa ini, maka tidak bisa melanjutkan pada cabang olahraga formal. Jadi cabur-cabur itu tidak bisa dikuasai kalau tidak memiliki ini, ya, tidak memiliki apa namanya, keterampilan-keterampilan itu. Sehingga pada bagian yang terakhir itu keefektifan itu mencakup keterampilan gerak tubuh, ya, yaitu gerakan menyeimbangkan diri, berjalan, berlari, meluncur, melompat, ya, keterampilan mengirim benda, melempar, menendang, memukul, dan keterampilan menerima benda yaitu menangkap dan menjerat atau menjangkau, ya. Nah, semestinya keefektifan produk yang dibuat oleh Mas Ferdies itu diukur berdasarkan kemampuannya ini. Efek berupa kemampuan meningkatkan keterampilan, ya, gerakan, namanya apa? Ya, namanya adalah fundamental movement skill. Ya, di sini disebut dengan fundamental movement skill. Nah, yang seperti ini berarti ujinya harus tes, baik tes pengetahuan maupun tes keterampilan, ya, gitu. Nah, sedangkan yang lain-lain tadi itu ke pendapat apa namanya, pengguna dan sebagainya, angket, ya, beda, ya. Pendapat itu dengan angket, kecakapan harus dengan tes, tidak boleh yang lain. Nah, inilah cara membuat apa namanya, suatu instrumen itu untuk mengukur kualitas produk pengembangan pendidikan jasmani dan olahraga. Kita ambil contoh tadi adalah Mas Ferdies ini membuat apa namanya, produk namanya apa? Permainan simulasi untuk pembelajaran literasi fisik atau langsung persimu literasi fisik, gitu aja, ya. Jadi nama produk yang akan dibuat, ini masih sedang dibuat, ya, oleh Mas Ferdies ini adalah permainan simulasi literasi fisik untuk anak sekolah dasar. Mudah-mudahan nanti ini kita bisa lihat nanti kriterianya valid atau tidak, praktikal atau tidak, kemudian
efektif atau tidak. Oke, sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.